Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Utami, mahasiswa dari Universitas Negeri Yogyakarta, Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Hukum dan Ilmu Politik dari Departemen Pendidikan Sejarah, Program Studi Pendidikan Sejarah. Sebelum masuk ke inti video, izinkan saya untuk menjelaskan maksud dari pembuatan video ini, yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah konversi komunikasi interpersonal yang diampu oleh Bapak Septian Teguh Widianto MPD. Untuk kesempatan pada kali ini, saya akan membahas tentang permasalahan yang ada di dalam sekolah penempatan saya sebagai mahasiswa program Kampus Merdeka. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai beberapa permasalahan yang saya temui di sekolah tempat saya melaksanakan program Kampus Mengajar Angkatan 7 beserta dengan solusinya melalui implementasi media ajar yang sudah saya rancang dengan sedemikian rupa. Sekolah penempatan saya untuk melaksanakan kegiatan program Kampus Mengajar ini bertempatan di SMP PGRI 1 Blus Pesantren, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah. SMP PGRI 1 Blus Pesantren ini merupakan sekolah swasta yang terletak di perdesaan. Berdasarkan hasil wawancara observasi pada masa awal penugasan bersama dengan Kepala Sekolah SMP PGRI 1 Blus Pesantren, saya menemukan paling tidak dua permasalahan utama di sekolah tempat saya ditugaskan sebagai mahasiswa program Kampus Mengajar Angkatan 7. Untuk permasalahan yang pertama yaitu sekolah tempat saya ditugaskan sebagai peserta program Kampus Mengajar Angkatan 7 ini merupakan sebuah sekolah swasta yang terletak di perdesaan, yang mana sekolah ini tentu saja memiliki keterbatasan dalam sarana dan prasarana dan tidak seperti sekolah swasta yang terletak di kota-kota besar dengan kelengkapan fasilitas yang dimilikinya. Sekolah ini memiliki keterbatasan sarana dan prasarana serta kekurangan dalam segi materi. Tentu saja dalam menjalankan tujuannya dalam bidang pendidikan, sekolah tempat saya melaksanakan penugasan sebagai mahasiswa program Kampus Mengajar Angkatan 7 ini kurang maksimal dalam mencapai tujuan dalam kegiatan pembelajaran. Sedangkan untuk permasalahan yang kedua yang saya temui di dalam sekolah SMP PGRI 1 Blus Pesantren ini yaitu peserta didik yang memiliki semangat dan motivasi yang rendah dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Berdasarkan hasil wawancara bersama kepala sekolah, rendahnya motivasi dan semangat peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran ini dilatar belakangi oleh beberapa faktor. Salah satunya yaitu banyak peserta didik yang bersekolah dan mengenyam pendidikan di SMP PGRI 1 Blus Pesantren ini berasal dari keluarga yang broken home, yang mana keluarga broken home ini tentu saja tidak seperti keluarga normal pada umumnya. Banyak peserta didik atau anak yang kurang untuk mendapat perhatian, mendapatkan motivasi, mendapatkan semangat untuk belajar. Beralaskan atau berlatar belakang permasalahan ini, kemudian saya berniat untuk membuat sebuah program kerja, yaitu program kerja implementasi media ajar interaktif monopoli. Melalui implementasi media ajar monopoli ini diharapkan nantinya peserta didik itu dapat meningkatkan motivasi belajar, semangat belajar di dalam kelas, terutama dalam segi prestasinya. Untuk teknis pelaksanaannya sendiri, saya secara individu membuat media ajar monopoli dengan bahan kertas origami sebagai papan monopoli dan sebagai pion. Kemudian styrofoam sebagai papan monopoli dan kardus sebagai dadunya. Untuk cara bermainnya hampir mirip dengan permainan monopoli pada umumnya, yaitu terdapat kartu tantangan dan kartu hak milik. Kartu tantangan itu berisi soal yang wajib dijawab oleh masing-masing kelompok, sedangkan kartu hak milik itu digunakan untuk menentukan poin apabila dapat menjawab kartu tantangan. Untuk pelaksanaannya sendiri, melalui media ajar monopoli ini dilakukan secara berkelompok, di mana setiap kelompok ini terdiri dari 5 hingga 6 peserta didik, dan masing-masing kelompok itu nantinya akan menunjuk salah satu anggotanya sebagai ketua kelompok.
Sedangkan untuk penentu pemenang dari implementasi media ajar monopoli ini yaitu dari banyaknya poin yang didapatkan oleh peserta didik atau oleh kelompok tertentu apabila mereka menjawab dan mampu menjawab pertanyaan, maka mereka adalah pemenangnya. Nah, untuk kelompok yang paling banyak mendapatkan poin akan menjadi pemenang dan mendapatkan reward sebagai hadiah. Terbukti melalui implementasi media ajar monopoli, peserta didik terlihat tertarik untuk mengikuti kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Selain itu, peserta didik juga bisa mengasah kemampuannya untuk berkomunikasi dan berkoordinasi dan bekerja sama dengan teman satu kelasnya. Oke, baik. Mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pada kali ini. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.